Selamat datang di channel Munawir. Dari Bapak Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi terkait dengan klasterisasi perguruan tinggi. Insya Allah segera dibawakan oleh Pak Munawir. Kepada Pak Munawir, silakan. Terima kasih Pak Sespel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi pagi serta salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Prof. Jasruddin sebagai Kepala LLDikti, Pak Andi Lukman, Bapak Sekretaris LLDikti, dan Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi yang pada hari ini dapat hadir pada pertemuan kita untuk koordinasi pemantapan klasterisasi perguruan tinggi tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa program klasterisasi perguruan tinggi ini sudah dimulai sejak tahun 2015 dan setiap tahun diumumkan tanggal 17 Agustus pada saat setelah upacara bendera peringatan kemerdekaan RI, dan setiap tahun selalu ada perbaikan-perbaikan indikator yang dilakukan oleh kementerian. Dan tahun ini Bapak Ibu sebentar akan kami sampaikan beberapa perubahan-perubahan indikator yang dilakukan kementerian, dan kami akan juga sampaikan data pemeringkatan tahun lalu sehingga kita bisa lihat posisi perguruan tinggi masing-masing di tiap-tiap indikator, tiap-tiap aspek. Dan seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, kita berharap di sini kita bisa bersinergi dan berkolaborasi. Harapan kami perguruan tinggi yang mendapatkan skor yang baik di indikator-indikator tertentu itu sebentar bisa sharing tips dan triknya bagaimana mereka kemudian bisa mendapatkan skor yang lebih baik dibandingkan perguruan tinggi lain. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kegiatan klasterisasi ini tujuannya bukan pemeringkatan, tapi niat awalnya itu adalah memetakan perguruan tinggi di seluruh Indonesia berdasarkan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing agar yang namanya kebijakan serta program-program baik pembinaan maupun kelembagaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Namun ternyata setelah diadakan klasterisasi didapatkan juga peringkat-peringkat dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, tapi karena ini sifatnya klasterisasi, maka memang kemudian ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki peringkat yang sama. Karena memang tujuannya bukan membuat peringkat dari atas sampai bawah, tapi lebih pemetaan sehingga kita melihat memang ada beberapa perguruan tinggi yang ada di peringkat yang sama. Bapak Ibu, ini adalah pembagian klaster. Jadi ada 5 klaster yang selama ini dibuat oleh kementerian dan sudah ada masing-masing ciri-cirinya. Jadi klaster 1 itu adalah klaster yang bisa dibilang sudah sangat matang, dan tadi kami sampaikan bahwa klaster-klaster ini dibuat supaya program-program dari kementerian itu relevan. Jadi memang yang ada di klaster-klaster yang masih belum baik, di klaster 4, klaster 5, itu memang intensif dia lakukan program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas dan manajemen, baik SDM maupun sarprasnya. Bapak Ibu, ini kita lihat data dari 2 tahun terakhir, 2018 dan 2019, komposisi masing-masing klaster. Kita lihat klaster 1 itu jumlahnya berkurang 1 ya, jadi ada yang turun ke klaster 2. Dan klaster 2 relatif sama. Yang menarik adalah klaster 3 ini meningkat sekitar 40 perguruan tinggi, jadi ada peningkatan. Namun di klaster 4 ini jumlahnya menurun, dan bisa dibilang perguruan tinggi yang rata-rata di klaster 4 itu pada tahun lalu banyak yang pindah ke klaster 5. Ini disebabkan karena ada perubahan pendekatan pemeringkatan yang awalnya dari pendekatan berdasarkan indikator-indikator dari Belmawa, kemudian kelembagaan, sumber daya, risbang, dan inovasi, itu dirubah pendekatannya menjadi pendekatan yang mulai dari input, proses, output, dan outcome. Jadi ini mungkin yang bisa dibilang berpengaruh terhadap perubahan komposisi perguruan tinggi yang ada di masing-masing klaster. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kemudian dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah Sulawesi?
kami mengambil data dari website pemeringkatan. Bapak Ibu bisa lihat di wilayah 9 yang ada di peringkat pertama untuk wilayah 9 adalah UMI, namun secara nasional ada di peringkat 102. Semua Bapak Ibu yang kami undang hari ini semua ada di klaster 3, dan tapi kalau kita lihat range peringkatnya memang mulai dari peringkat 102 dari UMI, kemudian UNCLAP itu ada di peringkat kedua secara nasional ada di 164, kemudian ada UKI Paulus secara nasional ada 179, ada Universitas Bosowa dengan peringkat nasional 189, kemudian disusul Unismu, Delasal, Unsultra, Stitek Balikdiwa, UNCP, dan Setia Nobel. Ini yang di 10 besar. Kemudian di 20 besar ada Unifa di peringkat ke-11, kemudian Mandala Waluya di 12, Muhammadiyah Kendari, kemudian Stikes Makassar, Umpar, Muhammadiyah Parepare, kemudian Unsimar, UMGO, UKI Toraja, Patria Arta, dan yang terakhir adalah STM Bongaya. Jadi ini komposisi peringkat 20 besar yang ada di Sulawesi. Jadi yang tertinggi ada UMI 102, dan yang ada di peringkat ke-20 adalah STM Bongaya secara nasional ada di peringkat 375. Tentu saja harapan kita Bapak Ibu setelah kita koordinasi dan kolaborasi hari ini, seluruh yang ada di 20 besar ini setidaknya bisa memperbaiki peringkatnya di tahun 2020. Saya sudah kirim data mentahnya Bapak Ibu ke masing-masing pimpinan perguruan tinggi, silahkan dilihat aspek-aspek mana yang masih perlu diperbaiki. Hari ini kita akan diskusi dan sebentar kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang mendapatkan skor yang baik di beberapa aspek tertentu untuk sharing bagaimana mereka kemudian mengelola data dan menginputnya. Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa indikator baru di tahun 2020. Yang pertama di indikator input. Jadi kalau kita lihat komposisi indikator-indikator ini, tahun lalu memang titik beratnya ada pada aspek output dan outcome. Karena bobotnya itu paling besar di outcome, 35% dari bobot penilaian ada di outcome. Input sendiri hanya 15%, sedangkan proses dan output masing-masing hanya 25%. Jadi Bapak Ibu, salah satu tips atau trik yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu agar fokus ke pengisian data atau penguatan data yang ada pada aspek outcome, karena itu signifikan berpengaruh pada peringkat Bapak Ibu. Sayangnya kalau kita lihat data tadi, data di pemeringkatan tahun lalu bisa dibilang aspek outcome belum terlalu optimal digarap ya oleh semua perguruan tinggi. Rata-rata belum ada yang sampai di skor 1, semuanya masih di bawah skor 1 untuk aspek outcome. Jadi saran kami Bapak Ibu tahun ini lakukan penguatan-penguatan pada aspek outcome karena secara bobot penilaian itu sangat besar. Nah, kita mulai dari aspek input Bapak Ibu, ada 5 aspek yang dinilai, 5 subindikator yang dinilai. Yang pertama adalah berapa persen dosen berpendidikan S3 dibandingkan jumlah keseluruhan dosen. Kemudian berapa persen jumlah dosen yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar. Kemudian yang dilihat bagaimana kemudian rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen. Yang keempat adalah jumlah mahasiswa asing, dan ini indikator yang baru Bapak Ibu adalah berapa kemudian jumlah dosen yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu yang bekerja sebagai praktisi di industri minimum 6 bulan selama 5 tahun terakhir. Ini adalah indikator baru yang tahun lalu belum ada. Ini sepertinya efek dari kebijakan kampus Merdeka Belajar. Sedangkan ada satu indikator yang tahun lalu dipakai, yaitu jumlah dosen asing tahun ini sudah tidak lagi dijadikan sebagai salah satu indikator pemeringkatan, jadi bisa diabaikan. Kemudian Bapak Ibu di aspek proses, ini ada indikator baru. Yang pertama jumlah prodi akreditasi internasional. Sebenarnya ini bukan indikator baru, hanya pindah dari aspek output. Jadi tahun lalu ini juga sudah dinilai, tapi baru di aspek output. Dan yang kedua adalah akreditasi institusi, kemudian akreditasi program studi, kemudian pembelajaran daring, lalu kerjasama perguruan tinggi, kelengkapan laporan pedidikti. Dan yang hilang tahun ini adalah laporan keuangan. Jadi tahun lalu memang sempat diminta oleh Pak Sekjen kepada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk mengirim laporan keuangan.
Namun setahu saya memang tidak banyak perguruan tinggi yang melakukan itu. Di wilayah 9 setahu saya yang mengirim hanya Unsimar Poso dan Mandala Waluya. Jadi dari 20 top 20 yang kami undang hari ini, hanya 2 perguruan tinggi itu yang mengirimkan laporan keuangannya, Mandala Waluya dan Unsimar Poso. Ada 3 indikator baru di sini Bapak Ibu, yaitu yang pertama berapa jumlah prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba atau QS Top 100 World Class University by Subject, itu juga akan didata. Kemudian berapa jumlah prodi Bapak Ibu yang melakukan program Merdeka Belajar, serta berapa jumlah mahasiswa Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar. Setahu saya Bapak Ibu, kita akan melakukan sosialisasi tentang program Merdeka Belajar pada tanggal 20. Jadi ini sekarang setiap hari kementerian melakukan sosialisasi secara bergilir, sudah 2 hari. Bapak Ibu yang mau lihat bisa lihat di channel YouTube-nya Ditjen Dikti, dan giliran kita insya Allah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Kemudian Bapak Ibu di aspek output, yang pertama dinilai adalah jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen, ini dari Scopus datanya. Kemudian kinerja penelitian dan kinerja kemahasiswaan. Jadi ada 3 indikator yang tidak berubah, dan yang terakhir di aspek outcome yang paling signifikan adalah kinerja inovasi, kemudian persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan atau tracer study, kemudian jumlah citasi per dosen, jumlah paten per dosen, serta kinerja pengabdian kepada masyarakat. Bisa dibilang di aspek outcome ini tidak ada perubahan, jadi kami harap Bapak Ibu bisa memperkuat aspek-aspek yang ada di indikator outcome ini. Kemudian Bapak Ibu, sumber datanya dari mana saja? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan terkait sumber data, karena banyak yang bisa jadi perguruan tinggi Bapak Ibu sangat bagus secara secara sehari-hari ya, tapi di pemeringkatan mungkin peringkatnya rendah. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mengupdate datanya dengan baik. Jadi perlu diperhatikan, perlu dipastikan bahwa semua perkembangan yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu itu terrekord di pusat-pusat data yang dimiliki oleh kementerian. Jadi data prestasi mahasiswa, data pengabdian masyarakat, data penelitian, semua data harus dipastikan terrecord oleh kementerian. Sumber datanya yang pertama tentu saja data dari PDDikti. Ini adalah sumber utama. Ini setidaknya bisa mengcover data dari jumlah dosen yang S3, jumlah dosen yang lektor kepala dan guru besar, kemudian data dosen yang data rasio mahasiswa dan dosen, kemudian pelaporan PDDikti, ini semua bisa diambil dari PDDikti. Kemudian ada beberapa data yang tidak tercakup di PDDikti tapi merupakan hasil penilaian dari unit-unit kerja yang ada di kementerian. Misalnya SIMKAD MAWA, kinerja kemahasiswaan. Ini setahu saya sedang dalam proses sosialisasi oleh Direktorat Bel MAWA. Insya Allah kita juga akan dapat giliran Bapak Ibu. Dan kemudian ada data juga yang tidak tercakup di PDDikti tapi dikumpulkan secara terstruktur oleh unit-unit kerja dan relevan dengan pemeringkatan, misalnya data mahasiswa asing, ini data dari Direktorat Kelembagaan. Kemudian ada juga data dari eksternal Ditjen Dikti, tapi sudah sangat mapan dan dapat menggambarkan kualitas perguruan tinggi. Misalnya data akreditasi dari BAN PT, kemudian data inovasi dari Ristek BRIN, Scopus, ini semua menjadi sumber data. Jadi Bapak Ibu tolong dipastikan agar data yang agar perkembangan perguruan tinggi Bapak Ibu semua tercover di dalam sumber-sumber data yang dilakukan oleh kementerian. Kemudian, saya akan masuk detail ke perhitungan skor klasterisasi untuk masing-masing aspek Bapak Ibu. Yang pertama, berapa persentase dosen yang berpendidikan S3 terhadap jumlah dosen keseluruhan. Jadi ini kalau mau dapatkan skor maksimal, jadi Bapak Ibu semua scoring ini adalah range-nya 0 sampai 4. Jadi yang terbaik itu adalah angka 4. Jadi untuk data dosen, kalau mau dicek apakah dia tinggi atau tidak, itu bisa dilihat dari kalau jumlah dosennya di atas 50% sudah bergelar doktor, maka itu pasti skornya bisa dapat
4. Nah, kita lihat data tahun lalu Bapak Ibu, yang paling tertinggi itu rasio adalah Unibos. Jadi bisa dibilang Unibos skornya 2,78 karena dosennya itu banyak yang doktor dibandingkan dengan jumlah dosen keseluruhan. Kemudian disusul UMI dan Setia Nobel. Kemudian ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat datanya, yang paling di 20 adalah UMK dan UM Gorontalo. Tolong Bapak Ibu pastikan data di PD Dikti itu data yang akurat. Jadi ini data yang kami ambil kemarin. Terima kasih Pak Ali dan Pak Boy yang sudah memberikan data ini. Jadi kalau kita lihat data terbaru per 17 Juni, yang paling berpeluang mendapatkan skor yang bagus adalah Setia Nobel Makassar. Karena dari data yang ada di PD Dikti, dari total dosen 82 orang, 36 diantaranya itu sudah bergelar S3 atau doktor. Jadi secara persentase ada 43,9. Tolong dipastikan lagi Pak, apakah betul jumlahnya 36? Jangan sampai lebih dari itu. Kalau jumlahnya misalnya yang sudah S3 di Nobel itu sudah 45, maka skornya pasti akan dapat nilai 4. Jadi otomatis akan meningkat. Begitu juga Bapak Ibu perguruan tinggi yang lain, silakan dicek data ini. Kami sudah kirim Excel-nya kepada Bapak Ibu, silakan dicek apakah betul jumlah dokter Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan yang kondisi realnya. Kalau belum, segera diupdate datanya di PD Dikti. Ini ada kejadian Bapak Ibu tahun 2015 ketika kami pertama kali di Ristek Dikti melakukan yang namanya pemeringkatan. Itu ada wakil rektor 4 dari Undip, where 4-nya Undip itu di PD Dikti dia statusnya tahun 2014 masih S2. Padahal yang bersangkutan itu beliau sudah menjadi guru besar di tahun 2009. Jadi ini ada semacam mungkin kelalaian operator atau mungkin abai ya terhadap kualitas data PD Dikti, sehingga Undip waktu itu skor SDM-nya kurang maksimal, kurang optimal karena datanya tidak sesuai dengan kondisi real. Jadi Bapak Ibu tolong pastikan, hitung ulang berapa jumlah dosen Bapak Ibu yang sudah doktor, dicocokkan dengan data di PD Dikti. Segera diupdate, masih ada waktu sampai tanggal 15. Kemudian rasio persentase dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar terhadap jumlah dosen keseluruhan. Jadi kalau kita lihat data tahun lalu, Bapak Ibu, ini Unsimar, Universitas Sintu Marso Poso, ini skornya bagus, 4,0. Artinya dari seluruh dosen yang ada di Unsimar, sudah lebih dari 40% itu jabatan fungsionalnya sudah lektor kepala dan guru besar. Nah ini dicek lagi Bapak Ibu. Yang apalagi yang ini yang masih rendah-rendah ya. Misalnya yang agak di bawah-bawah ini misalnya UM Gorontalo. Berarti dosen di Muhammadiyah Gorontalo itu masih rata-rata masih lektor atau asisten ahli, masih sedikit yang guru besar dan lektor kepala. Begitu juga di Patriarta, di UNCP. Jadi mungkin sebentar dari Unsimar bisa sharing bagaimana kemudian kondisi dosen di sana, apakah betul memang jumlah LK dan GB-nya ini sudah sangat besar dibandingkan dengan rasio di dosen secara keseluruhan. Ini datanya Bapak Ibu. Jadi data yang kami ambil kemarin. Jadi kalau kita lihat dari persentase memang lektor kepala itu paling besar memang di UMI 21%. Kemudian di Unibos. Nah, ini yang perlu kami cek Pak Rektor UM Gorontalo. Ini di UM Gorontalo dan STIK Makassar itu persentasenya masih kosong. Jadi dari 205 dosen di Gorontalo belum ada yang lektor kepala. Nah, begitu juga dengan data guru besar Bapak Ibu. Yang ada data guru besarnya ini hanya 9 perguruan tinggi, memang paling banyak di UMI lalu di Unibos. Jadi silakan Bapak Ibu dicek kembali apakah data ini valid atau tidak. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu harus melakukan perbaikan data di PD Dikti. Jadi harus disamakan jumlah real yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu dengan
jumlah yang ada di PDDikti. Kemudian rasio mahasiswa terhadap dosen. Nah, ini skor tahun lalu. Stitek Balikdiwa skornya bagus bersama Patria Arta. Artinya rasio dosen dan mahasiswanya ini sesuai dengan aturan. 1:30 untuk prodi eksakta dan 1:45 untuk prodi sosial. Sedangkan yang kurang bagus nilainya UM Kendari, ini tolong dicek Pak, kenapa bisa 0 nilainya tahun lalu antara rasio dosen dengan mahasiswa. UKI Toraja juga, ya UKI Toraja memang setahu saya memang data rasionya tidak bagus. Kemudian STM Bongaya, ini perlu dicek Pak. Apalagi yang STM Bongaya ini prodinya nggak banyak. Kalau UKI Toraja wajar karena ya, prodinya sangat banyak bersama dengan UM Kendari. Jadi tolong dicek lagi Bapak Ibu, rasionya diseimbangkan lagi mumpung belum tanggal 15 Juli. Jadi masih ada waktu kurang lebih 3 minggu Bapak Ibu untuk memperbaiki data rasio. Kami sudah kirim juga data mentahnya melalui Excel Bapak Ibu ke WA masing-masing pimpinan perguruan tinggi, silakan dicek. Dan yang nilai rasionya masih kurang bagus, itu silakan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian jumlah mahasiswa asing, ini bisa dibilang hampir seluruh perguruan tinggi tidak punya asing. Saya lihat sini yang ada datanya hanya Unismu Makassar dan Unismu Kendari sama STM Nobel. Mungkin sebentar bisa sharing apakah betul ada jumlah mahasiswa asingnya di sana. Dan nah, kemudian data, kita masuk ke aspek proses Bapak Ibu. Yang pertama yang dilihat adalah data akreditasi institusi. Jadi ini clear, sangat gampang menilainya. Kalau akreditasinya A seperti UMI maka itu skornya pasti 4. Kalau akreditasi B skornya 3. Kalau C skornya 2. Nah ini mudah-mudahan ada yang berubah, ada yang naik akreditasinya. Jadi tahun ini bisa lebih optimal datanya. Dan memang ada sedikit kekeliruan data tahun lalu, bukan sedikit, mungkin banyak ini ya. Universitas Bosowa itu harusnya skornya 3 di pemeringkatan, tapi ada sepertinya ada kekeliruan data dari penarikan data dari Ban PT sehingga yang terbaca tidak atau belum terakreditasi sehingga skornya 0. Jadi saya yakin Universitas Bosowa harusnya ada di peringkat yang lebih tinggi daripada yang kami sampaikan tadi. Mungkin sudah di atas 150 besar karena ada satu data di aspek proses yang tidak record. Dan ini sudah kami komplain ke kementerian untuk segera diperbaiki. Kemudian data akreditasi program studi Bapak Ibu. Ini kurang lebih sama, tapi ini dirata-ratakan seluruh prodi dirata-ratakan. Jadi kurang lebih sama. ABC itu menggambarkan dengan skor 4, 3, dan 2. Jadi kalau kita lihat tahun lalu yang paling tinggi skornya itu adalah UMI dan Unismu Makassar serta STM Nobel. Nah, ini kalau STM Nobel misalnya karena prodinya tidak banyak, jadi dan rata-rata B, semua prodinya Nobel itu B, maka otomatis skornya 3. Nah, kalau UMI ini prodinya banyak dan sepertinya memang relatif rata-rata A dan B, maka ini skornya 3,29. Yang perlu jadi catatan mungkin Delasal, Unsultra, UKI Paulus agar diperhatikan Bapak Ibu prodinya. Jadi ini mungkin jangka panjang ya karena akreditasi itu setiap 5 tahun diperpanjang otomatis. Jadi mungkin untuk kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan akreditasi program studi masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu tadi saya lupa sampaikan bahwa di setiap indikator tadi saya memberikan benchmarking dari Unhas. Jadi misalnya kalau data di UMI 3,29 untuk indikator ini di Unhas itu skornya 3,718. Jadi kami sengaja memberikan data pembanding dari Unhas yang ada di klaster 1 dan posisinya ada di Sulawesi Selatan dan secara nasional ada di peringkat ke-8. Jadi yang sebelah kiri bawah yang merah itu adalah peringkat dari Unhas sebagai pembanding buat Bapak Ibu. Kemudian untuk pembelajaran daring, nah ini saya nanti minta ya kesediaan dari teman-teman Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi Unismu, UNCP, Nobel, UMK yang mendapatkan skor 4. Nah, saya mohon info apa yang dilakukan sehingga ini nilainya sempurna di pembelajaran daring. Apakah sudah menggunakan LMS atau apa? Ini yang perlu kami tanyakan.
jadi ada 6 perguruan tinggi yang nilainya sempurna, dan sisanya itu misalnya UMI, Kelabat, UKI Paulus, Bosowa bahkan itu masih nilainya 1. Nah, harapan saya misalnya Bosowa, Unifa yang sudah mengembangkan LMS tahun ini bisa meningkat peringkatnya karena ada perubahan atau transformasi yang signifikan di aspek pembelajaran daring. Kemudian Bapak Ibu, kerjasama perguruan tinggi. Nah, ini juga perlu kami sampaikan, kalau kita lihat datanya, ini masih sangat rendah. Belum ada perguruan tinggi kita yang masuk ke skor 1, masih di bawah rata-rata, masih di bawah 1, dan hanya 12 yang terrecord datanya. Artinya masih ada banyak perguruan tinggi yang belum melaporkan kerjasamanya ke portal laporan kerjasama. Misalnya Unisma Makassar. Unisma Makassar ini nggak mungkin nggak punya MOU. Stitek, UNCP, Unifa nggak mungkin nggak punya MOU. Pasti semua punya MOU. Nah, tapi masalahnya kenapa nggak ada peringkatnya? Karena tidak dilaporkan ke portal laporan kerjasama. Jadi inilah Bapak Ibu yang penting, kenapa kita harus memastikan data itu terrecord semua, karena kementerian nggak mungkin bisa melihat kondisi real secara keseluruhan karena banyaknya perguruan tinggi kita, makanya pemeringkatan ini berdasarkan data yang Bapak Ibu input sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menginput data kerjasama Bapak Ibu ke portal yang disiapkan oleh kementerian, maka pasti tidak akan ada datanya yang bisa kami nilai. Untuk kerjasama ini Bapak Ibu, ini masih ada waktu, silahkan diinput sampai tanggal 15 Juli. Dan ini artinya dari segi pembobotan tidak masalah apakah dia kerjasamanya dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang bukan perguruan tinggi, secara bobot tidak ada masalah, sama-sama bobotnya 50%. Tapi yang cukup signifikan, karena kementerian nggak mau Bapak Ibu hanya tanda tangan MOU tanpa implementasi. Jadi kalau kita lihat MOU itu bobotnya hanya 20%. Tapi begitu sudah masuk ke Memorandum of Agreement, memorandum dan atau implementing arrangement, itu nilainya bobotnya masing-masing 40%. Jadi yang dinilai di sini bukan hanya MOU saja sebagai payung, tapi kemudian bagaimana MOU tersebut dilaksanakan, diimplementasikan. Nah, indikator yang kami lihat adalah apakah sudah ada dokumen-dokumen yang turunannya seperti implementing arrangement. Kemudian untuk porsi dalam negeri dan luar negeri itu, kalau dalam negeri bobotnya 40%, luar negeri bobotnya 60%. Jadi Bapak Ibu, ini yang masih banyak PR buat perguruan tinggi karena belum ada yang skornya maksimal. Jadi semua MOU apapun itu, LOI, implementing arrangement, segera diinput ke portal laporan kerjasama yang buat Bapak Ibu, saya yakin semua sudah punya akunnya, tapi yang belum punya akun bisa hubungi Kasubag Sistem Informasi dan Kerjasama Pak Alisra untuk mendapatkan akun. Masih ada waktu sampai 15 Juli menginput semua MOU yang Bapak Ibu miliki. Lebih bagus lagi kalau kerjasama tersebut sudah di level implementing arrangement. Kemudian kelengkapan laporan predikti. Jadi Bapak Ibu, yang data di kiri ini adalah data tahun lalu. Jadi bisa dilihat misalnya Unifa, UKI Toraja, UNCP, Stikes Makassar, UKI Paulus, Unibos, dan Unsimar itu nilainya sempurna. Artinya pelaporan prediktinya valid dan on time. Sedangkan yang lain ini masih bisa ditingkatkan ya. Misalnya UMI, UM Kendari, Unisma Makassar ini nilainya sudah bagus tapi belum optimal, masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, sebagai proyeksi Bapak Ibu, di tabel sebelah kanan ini bisa Bapak Ibu lihat persentase laporan. Ini 13 perguruan tinggi sudah 100%, tapi masih ada 7 perguruan tinggi yang masih belum 100%. Ini mohon segera diperbaiki datanya. Khususnya Mandala Waluya ini masih 81%. Ini pasti akan berpengaruh terhadap kelengkapan laporan prediktif Bapak Ibu. Masih ada waktu sampai tanggal 15 Juli, silakan diperbaiki datanya. UNCP, UM Kendari, Unsultra, Muhammadiyah Parepare, silakan agar kita berharap semua bisa 100% datanya. Kemudian jumlah artikel ilmiah terindeks
per dosen Scopus. Jadi tahun lalu yang paling bagus skornya adalah Unclub, Labat, dan De La Salle. Nah, ini dua-duanya dari Sulawesi Utara. Jadi bisa dibilang yang produktif itu dosen-dosen dari Sulawesi Utara malah. Kemudian disusul UMI, Fajar, dan Boswa. Tapi ini masih bisa ditingkatkan Bapak Ibu karena ini nilainya masih di bawah 1. Dan ini cara mengambilnya adalah data dari Scopus 5 tahun terakhir. Jadi mudah-mudahan setahun terakhir ini ada peningkatan yang cukup signifikan sehingga bisa menambah skor Bapak Ibu. Sebagai benchmarking, Universitas Hasanuddin tahun lalu ada di skor 1,42. Kemudian kinerja penelitian. Nah, ini tahun lalu ini diambil datanya dari Simnitapmas Bapak Ibu. Yang terbaik tahun lalu ada di UMI 1,46. Kemudian disusul Unismu Makassar dan UNCP, UM Kendari, dan Muhammadiyah Parepare. Dan jadi ini agak menarik juga karena ternyata tidak ada kaitan yang signifikan antara kinerja penelitian dengan tadi data dari Scopus. Sebagai pembanding Bapak Ibu, Universitas Hasanuddin di aspek kinerja penelitian mendapatkan skor 3,67. Jadi ini sebenarnya karena ini adalah data yang dari Simnitapmas, tentu saja cara meningkatkannya adalah dengan meningkatkan produktivitas penelitian Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah cukup berat kalau kita mau berharap berpengaruh ke tahun ini, tapi untuk tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas penelitian agar skor di kinerja penelitian juga meningkat. Kemudian kinerja kemahasiswaan. Nah, ini yang paling bagus tahun lalu Bapak Ibu adalah Unismu Makassar. Itu skornya di atas 1, sedangkan yang lain skornya di bawah 1, 0,72, 0,66 ini Unclub, Boswa, dan ada Fajar dan Unsimar itu sama sekali nggak ada nilainya. Jadi saya sangat yakin Unifa dan Unsimar ini mahasiswanya banyak yang berprestasi. Tapi kenapa kemudian tidak ada skornya? Karena tadi perguruan tingginya tidak menugaskan orang khusus untuk menginput prestasi-prestasi mahasiswa ke Simkat Mawa. Nah, ini Bapak Ibu, insya Allah dalam waktu dekat Direktorat Belmawa akan melakukan sosialisasi terkait Simkat Mawa. Jadi sekarang siapkan datanya dan sebisa mungkin Bapak Ibu minta akun untuk segera mengupload aktivitas atau prestasi-prestasi mahasiswa Bapak Ibu ke aspek ke Simkat Mawa supaya ini terjadi peningkatan yang baik di kinerja kemahasiswaan. Nanti kami mohon dari Unismu Makassar mungkin bisa sharing bagaimana pengelolaan data Simkat Mawa sehingga di antara 20 ini Unismu yang mendapatkan skor terbaik. Kemudian jumlah prodi terakreditasi internasional. Nah, ini semua perguruan tinggi yang 20 ini belum ada yang terakreditasi. Jadi harapan kita ke depan misalnya khususnya perguruan tinggi yang sudah banyak akreditasinya yang unggul atau A, itu sudah bisa merambah ke akreditasi internasional. Apalagi ada insentif dari kementerian, apabila Bapak Ibu prodinya sudah terakreditasi internasional, maka otomatis akan disamakan dengan akreditasi unggul. Jadi kalau bisa orientasinya ke depan, itu bagaimana kemudian mendapatkan pengakuan atau akreditasi secara internasional. Ini Bapak Ibu penilaiannya di UNAS itu mereka dapat angka 4 karena kapan ada lebih dari 10 prodi yang sudah mendapatkan akreditasi internasional, maka itu nilainya akan mendapatkan nilai sempurna. Kemudian kinerja inovasi. Jadi Bapak Ibu kita masuk ke aspek yang terakhir yaitu aspek outcome yang paling tinggi bobotnya. Yang pertama kinerja inovasi, Bapak Ibu. Tahun lalu ini diinput di websitenya data.inovasi-dikti dan tahun ini Bapak Ibu diminta untuk menginput datanya di website simanis.ristekbrin.go.id. Kemarin sudah ada surat dari Ibu Pauline sebagai PLT Direktur Inovasi yang memberikan perpanjangan waktu kepada Bapak Ibu untuk menginput data inovasinya paling lambat tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu untuk menginput data terkait inovasi.
Saya lihat di sini ada 4 perguruan tinggi, ada 5 perguruan tinggi yang belum ada data inovasinya. Unismu Makassar, Unismu Kendari, Unismu Parepare, Unsimar, dan STM Bongaya. Artinya saya khawatir memang belum pernah diinput. Karena tidak mungkin, saya nggak yakin di UM Kendari, di Unismu Makassar apalagi, itu tidak ada inovasi, nggak mungkin. Pasti ada, tapi tidak diinput. Itu masalahnya. Jadi masalahnya sekarang bukan ada atau tidak, tapi masalahnya adalah apakah diinput atau tidak, dilaporkan atau tidak. Itu masalah yang kita hadapi di Perikatan ini. Nanti mungkin sebentar kami mohon dari Unismu Gorontalo dan Universitas Boso untuk sharing apa yang dilakukan, apa yang diinput oleh Bapak Ibu sehingga mendapatkan nilai yang bagus, skornya 2. Kemudian, tracer study Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan karena ini juga sangat besar bobotnya, sangat signifikan, yaitu berapa persen lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan. Ada 4 perguruan tinggi yang nilainya sempurna, Unclub, UNCP, UM Kendari, dan STIK Makassar, itu nilainya 4. Yang lain ada yang 2, Nibos dan Unsimar 2, Unismu, Delasal, Uki Toraja 1. Yang lain 0, UMI 0, Uki Paulus 0, Unsultra 0, Unifa 0, Parepare, Gorontalo. Nah, ini yang sangat sangat disayangkan. Seandainya diisi, kalau ini diisi pasti saya yakin peringkatnya naik signifikan tracer study-nya. Jadi ini jangan sampai kelalaian kita menginput data sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat perguruan tinggi kita. Jadi Bapak Ibu, ada 11 perguruan tinggi yang data tracer study-nya tidak ada tahun lalu, itu yang harus jadi perhatian. Tahun ini harus dipastikan tracer study sudah diisi agar peringkat Bapak Ibu naik. Perlu diingat aspek outcome ini sangat tinggi bobotnya, 35% dari total pemeringkatan tahun 2020. Kemudian jumlah citasi per dosen, ini kurang lebih sama tadi dengan data Scopus ya. Jadi kita lihat Delasal dan Kelabat itu ada di peringkat paling tinggi dengan skor 0,4 dan 0,27, disusul Unifa. Jadi mohon sebentar dari Delasal dan Kelabat bisa sharing bagaimana kemudian pengelolaan produktivitas dosen dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dan yang terakhir jumlah paten per dosen. Jadi Bapak Ibu, ini yang paling tinggi skornya adalah Unsultra, disusul Uki Paulus dan UM Kendari. Nanti mohon perwakilan dari Unsultra diceritakan bagaimana kemudian apa trik-trik dari Unsultra terkait paten ini, kenapa bisa nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hanya 5 perguruan tinggi yang punya skor di paten, Unclub, Bosowa, Unismu Makassar, Delasal, dan yang lain itu tidak punya data paten. Dan ini kayaknya saya tidak yakin dosen-dosen Bapak Ibu tidak punya paten. Saya yakinnya patennya tersebut tidak dilaporkan saja, tidak terrecord sehingga skornya kosong. Jadi ini tolong diperhatikan. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, fokuskan perhatian Bapak Ibu ke aspek yang bobotnya paling tinggi, yaitu aspek outcome. Kemudian yang terakhir adalah kinerja pengabdian masyarakat. Ini data dari Simnitapmas. Bisa dibilang semua perguruan tinggi punya data di sini. Yang tidak punya data adalah Unsimar, STIK Makassar, dan UM Gorontalo. Agak bingung juga kenapa bisa kosong ya. Berarti seakan-akan tidak ada data pengabdian masyarakat dong yang dilakukan. Nah ini kan tidak mungkin. Berarti ini masalahnya adalah di penginputan data yang tidak optimal. Jadi ini PR buat Unsimar, UM Gorontalo, serta perguruan tinggi lain yang ada di peringkat-peringkat rendah. Ini bisa belajar sebentar, mohon sharing dari UNCP, Ibu Marufi, tolong sebentar sharing bagaimana Ibu mengelola data pengabdian masyarakat, karena nilainya bisa dibilang jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Baik Bapak Ibu, itu data dari kami. Paparan ini sudah saya kirim ke Bapak Ibu, berikut data-data mentahnya.
kami kembalikan kepada Pak Sespel. Mungkin sebentar Pak Sespel bisa diberikan kesempatan kepada masing-masing perguruan tinggi untuk sharing, khususnya yang tadi ada di peringkat-peringkat yang baik, supaya menjadi benchmarking dan bisa dicontoh oleh perguruan tinggi lain yang nilainya masih belum optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.